Allah merintahkan agar sesuatu yang telah diketahui untuk diulang-ulang agar kita ingat, agar kita semakin kuat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilaihi min hadil asyarah." Atau kama qala. Tidak ada amalan, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini sebagai pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai daripada amalan-amalan apapun yang dikerjakan di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Saking dahsyatnya statement Nabi ini menunjukkan luar biasanya keutamaan. Sahabat bertanya, "Qalu walal jihad ya Rasulullah?" Apakah jihad kalah? Karena para sahabat memahami amalan yang paling tinggi, paling utama adalah jihad. Tapi Nabi bersabda, gak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang dikerjakan dalam 10 hari pertama Dzulhijjah. Jihad kalah ya Rasulullah. Jihad juga kalah. Kecuali jihadnya seseorang yang dia berangkat tidak pernah kembali lagi alias mati sebagai syahid, itu memang tidak terkalahkan. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, untuk 10 hari pertama Dzulhijjah, bedanya apa? Para ulama menjelaskan 10 hari terakhir Ramadan, malam-malamnya lebih utama dari siangnya. Untuk 10 hari pertama Dzulhijjah, siang-siangnya lebih utama dari malamnya. Alhamdulillah kita diberi panjang umur, semoga panjang umur yang berkah. Maka ketika kita mendapati hari-hari yang utama ini, kita tidak melewatkannya begitu saja. Terus kita mesti ngapain? Ya jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan dengan cara apa? Mengejar amalan-amalan di dalamnya. Amalan-amalan apa? Apapun gak ada batasan. Apapun gak ada batasan. Dan tinggalkan semua kemungkaran, apapun gak ada batasan. Terlebih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini include di dalam Asyurul Haram. Yang orang berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan, yang orang berbuat dosa, yang orang berbuat kemungkaran, kadar dosanya diperbesar. Amalan prioritas apa? Yang pertama takbiran. Takbiran dari tanggal 1 sampai tanggal takbiran dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Takbiran dari tanggal 1 sampai tanggal 13, takbiran mutlak, terus gak ada batasan waktu. Tanggal 1 sampai tanggal 13. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah subuh itu ada takbir muqayyad. Jadi setelah sholat, zikir seperti biasa, takbiran. Kemudian setelah sholat zuhur, zikir seperti biasa, takbiran 3 kali. Nanti setelah asar, setelah zikir biasa, takbiran 3 kali. Ini namanya takbir muqayyad. Jadi takbir mutlak yang gak ada batasan waktu dengan takbir muqayyad ketemu di 5 hari. Takbir mutlak yang gak ada batasan waktu dengan takbir muqayyad bertemu di 5 hari. Tanggal 9 subuh Dzulhijjah sampai 13. 5 hari ada mutlak, ada muqayyad. Tetapi tanggal 1 sampai tanggal 9 mutlak saja. Gak ada muqayyadnya. Adapun 1 sampai 13, mulai 9 sampai 13 mutlak dan muqayyad. Jadi kalau prakteknya, mulai tanggal 9 sampai 13 kita takbirannya muqayyad saja. Loh mutlak enggak, keliru. Jadi 9 sampai 13 itu masih kelanjutan mutlak dari tanggal 1. Adapun mulai 9 sampai 13 ditambahin yang
muqayyad. Ibnu Umar radhiyallahu an sama Abu Hurairah keliling sampai ke pasar, takbiran bareng, orang-orang pada melihatnya sehingga kemudian pada mengikutinya sehingga bergemuruh suara takbiran. Makanya mahasiswa tak oprak-oprak. Kok gak kedengaran di Toibah ada gemuruh takbiran? Jadi naik tangga, turun tangga, takbiran di mana-mana. Berkendara takbiran. Kalau kita naik motor kan nggak kedengaran ya, kalah sama ya lalu lintas kalah. Begitu di lampu merah kan kedengaran, orang pada noleh, biarin. Nah, biarin. Karena ini sunnah yang sangat sudah tidak dikenal. Sudah tidak dikenal. Abu Hurairah sama Ibnu Umar sampai jalan-jalan mengingatkan. Loh kok kita tidak takbiran? Tadi kita ngisi bab ini juga. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, kata tetangga, takbiran itu malam lebaran saja. Karena kalau belum lebaran, takbiran nanti mayat-mayat pada nangis. Nggak ada seperti itu. Itu ilmu dari kitab Sang. Nggak ada seperti itu. Takbiran dari awal. Memang kita harus akui bahwa ini sunnah yang mulai pudar, maka siapa yang mensyiarkannya kalau bukan kita? Kita pernah di Masjidil Haram tahun 2022 itu di Masjidil Haram kan ya kita juga melihatnya sedih, terus terang melihatnya sedih. Kok nggak ada yang takbiran ya? Karena kita posisinya tahu ilmu ini, kok nggak ada pada takbiran ya? Akhirnya kita melihat ada dua orang, bajunya baju seragam itu, baju Arab yang ada kuning emas itu, bawa toa, takbir, takbir sambil bawa dalil, takbir, kenapa pada diam, takbir, takbir, Allah Akbar, takbiran terus. Saya itu jelasin lagi, takbir, takbir, takbir. Ya, karena memang ini sunnah yang sudah tidak ditegakkan, mungkin karena belum tahu atau mungkin nggak tahu kenapa ya. Dan memang benar, saya juga kirim masalah ini di grup. Setelah kirim dalil, hari tanggal 1, takbiran, takbiran. Tanggal 2 tak kirim lagi grup keluarga, takbiran, takbiran. Tadi juga tak kirim, takbiran, takbiran. Jawabannya, takbirannya nanti kalau lebaran. Jadi memang tahunya begitu. Yang pertama takbiran. Yang kedua, puasa. 10 hari pertama. Tentunya tanggal 10-nya tidak, karena itu hari haram untuk puasa. Jadi tanggal 1 sampai 9 kalau mampu. Sebagian kaum muslimin ada yang berkemudahan sekali untuk puasa, sebagian yang lainnya berat. Kalau memang tidak bisa setiap hari, maka ya di hari-hari itu mana yang mampu. Kalau nggak bisa juga ya Senin Kemisnya. Nggak bisa juga sudah nggak ada tawar-menawar. Jangan kelewatan tanggal 9. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa berapa lama? Hah? Hah? Apa? 1 tahun sebelumnya. Hah? 2 tahun? 2 tahun gimana? Sebelum dan sesudahnya. Dan 9 dan hari Arafah adalah hari yang Allah paling banyak membebaskan orang dari neraka. Selain Ramadan, setiap hari Allah membebaskan orang dari neraka. Utako minanar, Arafah, 9 Dzulhijjah juga hari yang paling banyak Allah bebaskan orang dari neraka. Dan kita harapannya termasuk yang dibebaskan dari neraka. Karena kalau dibebaskan dari neraka berarti tidak akan pernah masuk neraka. Maka nggak ada tawar menawar. Kalau nggak bisa puasa di hari-hari apapun ya 9 yang mentok. Semoga bisa puasa. Semoga Tamir mengadakan buka bersama ya. 9 Dzulhijjah. Sahur juga. Oh, buka bersama. Yang ketiga, apa amalan yang prioritas? Haji. Haji.
Ajilu bil hajj fa inna ahadakum la tadri ma ya'taridu lahu aw kama qala an-nabi. Segera haji karena seseorang di antara kalian tidak tahu sesuatu yang merintanginya, enggak tahu. Segera berhaji. Tapi bersegera gimana? Di Indonesia kan daftar umurnya 30 tahun. Ya sudah, yang penting segera daftar. Urusan 30 tahun itu di luar kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa usaha. Yang penting segera daftar. Ya. Yang penting segera daftar. Karena kita tidak tahu, yang jelas di luar kemampuan kita, Allah tidak membebani kita. Ini haji. Kemudian amalan prioritas adalah kurban. Nabi bersabda, man lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan tetapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Orang di tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13 setelah kebutuhan primernya terpenuhi, masih ada duit yang cukup untuk beli korban, tapi tidak berkorban, dikecam oleh Nabi. Jangan sekali-kali mendekati musola kami. Sebagian ulama mengatakan menunjukkan wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Ya, terlepas mana sunnah muakkadah atau wajib, yang jelas kita mesti melihat diri kita masing-masing. Kita mesti melihat diri kita masing-masing. Tanggal 10, 11, 12, 13, karena itu hari menyembelih. Setelah kebutuhan primer, masih ada duit apa enggak? Oh ada, tapi enggak cukup. Oh berarti tidak mampu. Oh ada dan lebih. Loh kok enggak korban? Oh iya, salah saya. Nah, segera beli untuk berkorban. Yang diperintahkan itu berkorban setiap rumah berapa? Satu. Setiap rumah itu satu. Kalau satu kelurahan ada 2.000 kakak, misalnya korban dengan kambing, berarti mesti ada berapa kambing? 2.000 kambing. Itu kalau mampu semuanya. Kalau dari 2.000 kakak mungkin yang berkemampuan 1.700, yang 300 tidak berkelapangan. Berarti mesti ada berapa? 1.700 kambing. Nah, kenyataannya kambingnya cuma berapa? Maka para ulama mengatakan asbahal muslimun al-an bukhola. Ditimbang dari syarat yang seperti itu, kemudian sekarang dijumpai korban kok cuma sedikit. Berarti muslim-muslim zaman sekarang telah menjadi orang-orang yang bakhil. Memang ini masalahnya masalah keimanan. Kan saya termasuk mampu apa tidak? Masa tanya orang lain. Mas, saya mampu apa enggak? Iya, masing-masing bertanya kepada dirinya dan Allah yang mengetahui. Mampu berkorban. Berkorban. Ini amalan prioritas. Selebihnya apa? Apapun, gak ada batasan. Ini yang prioritas. Termasuk jangan ketinggalan, mumpung dapati hari-hari yang utama, rawatibnya kalau bisa 12 rakaat. Kalau bisa, kan mungkin di luar hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah, mungkin kadang dapat sunnah rawatib, kadang enggak. Yang selalu dapat pawin, insyaallah. Nah, 12 rakaat setiap hari, maka Pak Win setiap hari bangun istana di surga, insyaallah. Iya. Nah, kita kadang bisa kata enggak, maka camkan ini hari-hari yang utama. Alhamdulillah kita mendapati, Allah izinkan umurnya sampai hari-hari ini. Kalau enggak 12 ya 10, fadilahnya insya Allah masih mengejar. Sebelum zuhur 2. Sebenarnya kan upayakan 4. Tapi kalau misalnya 2, kata Syekh bapaknya Abdul Razak siapa? Syekh Abdul Razak bapaknya siapa? Saya Abdul Musin. Saya Abdul Musin insya Allah sudah mendapatkan fadilah. Kalau bisanya 10. Sebenarnya diperintahkan 12.
Kalau bisa lagi, kalau bisa lagi, mumpung 10 pertama Dzulhijjah, dapatin takbiratul ihramnya imam kalau bisa. Pokoknya apa yang bisa dimampu, kerjakan. Masing-masing kita keadaannya beda-beda, maka mana yang dimampu. Nah, ini kan amalan-amalan yang kita upayakan kita kejar. Tetapi tentunya jangan kelewatan amalan yang merupakan pondasi, merupakan dasar apa? Taubat. Kita ngejar amalan-amalan utama, kita tidak berbuat taubat dulu. Ya keliru. Taubat dulu. Kita tahu ada dosa apa ditaubati, ada dosa apa ditaubati. Kemudian ngejar yang utama-utama. Selain taubat apa? Selain taubat apa? Menjaga yang wajib-wajib. Ya alhamdulillah. Menjaga yang wajib-wajib. Nah kita ngejar yang utama-utama, yang wajib-wajib diabaikan. Ya tidak pas. Apa yang wajib-wajib? Lelaki sholat jamaah, itu yang wajib. Apalagi yang wajib, barangkali zakatnya belum ditunaikan. Karena zakat kalau belum ditunaikan terhitung hutang. Tunaikan, ya. Atau hutang sudah ada segera. Karena la yulwajid zulmun. Orang yang punya hutang dan sudah ada terus sudah bayar dolim. Nah, ini perkara yang wajib. Dan apalagi perkara-perkara yang wajib. Apa yang wajib? Intinya apapun yang wajib itu dipenuhin, kemudian mengejar yang sunnah-sunnah. Tobat, gimana tobat? Kita yang pertama menyesali an-nadamah. Yang kedua azam, tekad untuk tidak pernah mengulangi. Dan al-iqla, merealisasikan benar-benar apa yang merupakan azam tadi. Kalau seseorang tidak bisa menghindari rokok, maka untuk ikhlas benar-benar merealisasikan taubat, jangan pernah ngumpul sama orang-orang yang rokok, nanti bisa kembali. Kalau ibu-ibu taubat dari riba, dan kalau berkumpul sama mak-mak yang sonono, nanti riba lagi ya, jangan pernah sekali-kali ke sono, ke sini aja. Ini ya. Jangan ke sono, itu namanya ikhlas gitu. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan begini, orang bertobat di mana TV sangat mengganggunya, maka dia keluarkan TV dari rumahnya. Waktu itu mungkin belum ada HP ya, jadi dalam sarannya pakai TV. Mungkin kalau HP ya mungkin dulu contohnya HP itu ya. Jadi beliau mengatakan kalau orang terganggu dengan TV dan tobat, ada TV keluarkan dari rumah, jangan sekali-kali dimasukkan lagi. Nanti kalau dimasukkan lagi nantinya tobatnya nggak beneran tuh. Intinya intinya kita ini keliru di mana, maka tadi disesali, kemudian azam yang kuat dan realisasi. Ya, dosa kita banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya kita membohongi diri kita sendiri. Kalau membohongi diri kita sendiri bagaimana? Kita loh setiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal kita mau hidayah. Hidayah ada dua. Yang pertama hidayah bayan atau ilmu. Ya Allah, hidayahlah. Bentuknya ilmu. Tapi kita malas ngaji. Minta hidayah berupa ilmu tapi malas ngaji. Kan membohongi diri sendiri. Karena membohongi diri sendiri. Hidayah jenis yang kedua taufik. Sudah tahu ilmunya tapi tidak berupaya dipraktekkan. Hanya membohongi diri sendiri. Terlalu banyak kita punya dosa. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga bisa berbuat secara maksimal amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin.